Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Bapak akan memberikan bimbingan klasikal tentang pengenalan BK dan peran BK di sekolah. Ananda boleh membaca dan menyimaknya baik di rumah maupun di sekolah melalui Misbah Channel. Harapan Bapak kalian dapat memahami konten yang Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan atau Ananda ingin berkonsultasi, Bapak dengan senang hati menerimanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layanan ini selain untuk anak-anakku yang ada di SMP Negeri 3 Demak, juga yang berada di SMP Al-Islam Karangtengah. Baiklah, tujuan dari topik pengenalan BK dan peran BK pada konten ini agar peserta didik memahami eksistensi BK dalam rangka membantu memandirikan serta mengoptimalkan potensi peserta didik. Topik ini perlu dibahas karena masih ada sebagian peserta didik yang belum memahami apa itu BK serta peran guru BK di sekolah dalam membantu mengoptimalkan kemampuan peserta didik pada 4 bidang kehidupan, yaitu pribadi, belajar, sosial, dan karir. Hal lain yang mendukung perlunya pembahasan topik ini karena sering ada kekeliruan pemahaman antara bimbingan konseling atau BK dengan bimbingan teknologi informasi dan komunikasi atau PTIK. Padahal keduanya adalah dua hal yang berbeda, di mana BK itu berupa bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam membantu mengentaskan masalah, sedangkan PTIK itu adalah bimbingan yang diberikan kepada peserta didik agar peserta didik memiliki keterampilan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, agar Ananda lebih paham dan mengerti tentang BK, yuk kita kenali seperti apa bimbingan dan konseling di sekolah. BK adalah layanan bantuan untuk peserta didik agar mandiri dan berkembang secara optimal. Perkembangan meliputi bidang pribadi, belajar, sosial, dan karir. BK bukan mata pelajaran. BK adalah bantuan yang diberikan kepada siswa untuk mengentaskan masalah, sementara mata pelajaran adalah pokok inti pengetahuan yang harus dikuasai oleh setiap siswa. BK itu sahabat siswa, di mana siswa dapat menceritakan berbagai hal masalah yang sedang dialami kepada guru BK. Jadi ayo dekati dan manfaatkan kesempatan untuk bisa berkomunikasi dengan kami di sekolah sebagai guru BK. Tujuan daripada BK adalah agar siswa memahami diri dan lingkungannya. Ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, bahwa tujuan BK adalah agar siswa mampu mengembangkan potensi diri, di mana setiap siswa memiliki potensi yang belum terungkap dalam dirinya. Melalui bimbingan dan layanan yang BK sampaikan, diharapkan akan mampu berkembang secara optimal.
Yang ketiga, tujuan BK adalah memandirikan siswa, di mana guru BK berupaya agar siswa-siswinya dapat hidup mandiri, tidak bergantung dengan orang lain, termasuk pada konselor, serta dapat mengambil keputusannya. Yang keempat, tujuan BK adalah agar siswa mampu memecahkan masalahnya, membantu siswa. Apa sih masalahnya? Bagaimana cara dia menyelesaikan masalahnya tersebut? Di situ, guru BK berupaya agar siswa menemukan solusi-solusi dari masalah yang dihadapi. Namun sayangnya, di sisi yang lain masih ada pemahaman yang salah tentang BK. Katanya guru BK galak, tidak bisa diajak bercanda. Ini adalah persepsi yang salah tentang BK. Guru BK akan selalu menemani dan akan selalu mendengarkan dari keluhan permasalahan yang disampaikan oleh konseli atau para siswa. Yang kedua, masih ada pemahaman salah bahwa BK itu adalah polisi sekolah. BK bukan polisi sekolah yang suka memarahi dan menghukum siswa. BK adalah teman siswa, BK adalah mitra siswa, BK adalah pelindungi siswa. Dan ini yang harus dan perlu dipahami oleh para siswa. Yang ketiga, masih ada anggapan yang salah bahwa siswa yang datang ke BK adalah anak yang nakal, atau yang melanggar, atau yang memiliki kesalahan. Asumsi-asumsi tersebut adalah asumsi yang salah tentang BK, karena peran guru BK adalah membantu siswa mengatasi masalah. Guru BK membantu siswa dalam mengatasi masalah, baik itu masalah pribadi seperti kurang percaya diri, kehidupan sehari-hari yang tidak efektif, sulit menerima kenyataan, dan banyak hal lain. Di bidang belajar, ada siswa yang sulit berkonsentrasi, kurang motivasi belajar, sulit memahami pelajaran, jenuh dalam mengikuti pembelajaran, dan lain-lain. Masalah sosial seperti konflik dengan teman-temannya, ada ketidakcocokan, atau bullying, atau masalah karir. Mau kemana siswa setelah lulus sekolah? Atau bahkan dia kebingungan untuk mengetahui minat atau bakat yang ada di dalam dirinya. Nah, inilah peran daripada BK dalam bimbingan yang diberikan kepada para siswa di sekolah. Selain itu, layanan BK juga diberikan kepada semua siswa, karena pada dasarnya setiap siswa, baik memiliki masalah atau tidak, adalah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, maka kebutuhan tersebut akan di-pick up oleh guru BK melalui adanya asesmen kebutuhan, sehingga setiap layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling itu merupakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, terutama pada komponen dasar, yaitu seperti memberikan layanan bimbingan kelas. Jika sebuah masalah itu datang mengganggu yang mempengaruhi dalam proses belajar, maka kamu tidak akan maksimal dalam meraih prestasi. Oleh karena itu, guru BK siap membantu memecahkan masalah yang mengganggu pikiran kamu saat ini. Yuk, kita bersama-sama ciptakan kenyamanan untuk diri kita sendiri. Tenang saja, kalian di fase remaja ini tidak sendiri dalam memecahkan masalah, karena ada orang yang selalu siap membantu mengentaskan masalah, yaitu selain ada orang tua di rumah, kalian juga di sekolah dibantu oleh wali kelas,
ada guru BK atau guru mata pelajaran yang lain. Jadi, manfaatkan peran-peran mereka agar para siswa dapat berkembang secara optimal potensi yang dimiliki di dalam diri. Lalu, bagaimana cara guru BK membantu memecahkan masalah? Tenang saja, konselor atau guru BK akan memberikan layanan bimbingan dan konseling yang dapat membantu Ananda semua dalam memecahkan masalah menuju pada pengembangan diri secara optimal, yaitu melalui layanan bimbingan konseling. Layanan bimbingan dan konseling itu sendiri ada yang dilakukan meliputi layanan bimbingan klasikal, layanan bimbingan individu, layanan bimbingan kelompok, layanan bimbingan konseling kelompok, layanan mediasi, layanan konsultasi, penguasaan konten, layanan penempatan dan penyaluran, layanan informasi, dan banyak hal yang ini bisa dimanfaatkan oleh para siswa. Karena fungsi bimbingan dan konseling ada fungsi pemahaman. Artinya guru BK membantu agar peserta didik memiliki pemahaman dan keterampilan agar tercapai kecakapan hidup. Berikutnya ada fungsi pencegahan. Artinya guru BK mencegah masalah-masalah yang akan timbul dan dihadapi oleh peserta didik. Yang ketiga adalah fungsi pengentasan, di mana fungsi ini guru BK membantu mengentaskan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Ada fungsi pengembangan, di mana BK ikut membantu di dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Adapun fungsi yang kelima adalah fungsi pemeliharaan, di mana BK membantu siswa agar potensi-potensi itu menjadi keterampilan hidup yang akan membantu siswa dalam menghadapi setiap siswa yang mendapatkan layanan bimbingan konseling akan dirahasiakan informasi pribadinya serta diterima dengan sukarela dan terbuka oleh guru BK atau konselor. Jadi, untuk Ananda semua jangan sungkan ya untuk bercerita atau berkonsultasi kepada guru BK, karena di sini kami akan berupaya untuk membantu mengentaskan masalah Ananda, mulai dari masalah yang ringan, sedang, ataupun masalah yang sulit. Jadi kami sangat terbuka untuk menerima dan menemani Ananda. Nah, itulah pembahasan tentang BK dan peran guru BK di sekolah. Semoga Ananda memahami apa yang Bapak sampaikan dan dapat memanfaatkan layanan bimbingan konseling untuk pengembangan diri Ananda secara optimal. Terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai jumpa di sesi bimbingan klasikal berikutnya. Tetap semangat dan sehat. Wassalamualaikum